مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih pertemukan kita di video ini. Yang kedua kalinya selawat berangkaikan salam tak henti dan tak bosannya kita kirimkan kepada sang idola kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-18 di bulan Ramadan ini. Artinya apa? Artinya kita sudah berpuasa 18 hari di bulan Ramadan ini. Nah, yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertama kali. Di mana di bulan ini Allah lipat gandakan segala amal ibadah. Oleh karena itu, di kesempatan video saya ini, saya akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebagaimana yang diterangkan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam harfun walakin alifun harfun wal lam harfun wal mimun harfun. Rawahu Tirmizi. Yang artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, barang siapa yang membacakan satu huruf dari kitabnya Allah, yakni Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Allah, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 1910. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, maka ia akan berada bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Sedangkan orang yang terbata-bata membacakan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Daud. Dapat kita simpulkan, wahai saudaraku, dari 2 hadis ini, yang pertama, orang yang membacakan Al-Quran, satu huruf saja ia bacakan, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Di dalam hadis lain diterangkan bahwa 10 kebaikan ini, kalau di dalam bulan Ramadan, akan dilipat gandakan menjadi 700.000 kebaikan. Sedangkan di dalam hadis yang kedua
diterangkan bahwa orang yang terbata-bata membaca Al-Quran artinya dia tidak lancar, sedangkan dia bersusah payah mempelajarinya, maka kata Rasul dia mendapatkan 2 kebaikan. Inilah yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran adalah sebagai obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat mengobat hati dan fisik, sebagaimana cara orang mengobat diri dengan ruqyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami, kata Allah, turunkan di dalam Al-Quran suatu yang dapat menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Isra ayat 82. Inilah keutamaan yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran, yakni sebagai obat penyakit hati dan fisik. Yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran adalah rumah menjadi bercahaya. Dengan rutin kita membacakan Al-Quran, wahai saudaraku, di rumah, maka rumah akan bercahaya dan menjadi tenang dan damai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, perumpamaan rumah yang dibacakan Al-Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran adalah seperti orang hidup dan orang mati. Al-Hadis. Ini adalah keutamaan yang ketiga ketika kita membaca Al-Quran. Kita akan mendapatkan rumah kita bercahaya kalau kita bacakan Al-Quran di dalam rumah kita ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, yang terakhir, keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat atau pertolongan kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Inilah beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi membaca Al-Quran dengan mengetahui beberapa keutamaan ini. Sebenarnya keutamaan membaca Al-Quran itu banyak sekali dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.